Saya Ajis, nama lengkapnya Aji Suryana, umur 30 tahun lah, asli orang Bandung, tepatnya di Buah Batu sana. Perawakan saya biasa aja, nggak tinggi amat, nggak pendek juga, badan sedang, kulit sawo mateng, khas orang Sunda. Kerjaan saya sopir GrabCar, setiap hari nganter orang kemana-mana, dari pagi sampai malam. Saya orangnya supel, murah senyum, suka ngobrol sama penumpang biar perjalanan gak bosan. Katanya sih, saya menarik gara-gara ramah gini. Padahal mah biasa aja. Belum kawin nih, masih jomblo, nunggu jodoh yang pas. Tapi setelah kejadian itu, saya malah takut mikirin kawin. Soalnya mimpi buruknya masih ngejar sampai sekarang. Nah, ini kisah yang bikin saya sampai sekarang kadang suka gelisah kalau malam. Bahkan kadang saya lihat bayangan aneh di spion mobil pas lagi nyetir sendirian. Kayak ada tangan pucet yang muncul sekilas di kaca, ngegores pelan tapi nggak ninggalin bekas. Kejadiannya sekitar setahun lalu pas lagi musim hujan di Bandung. Hujan yang deresnya kayak air mata langit yang nggak berhenti. Bikin jalanan banjir dan kabut tebel menyelimuti kota. Saya lagi online di Grab, nunggu orderan di bawah pohon rindang yang daunnya bergoyang aneh kayak lagi bergumam. Tiba-tiba masuk pesanan dari seorang cewek, namanya Melinda. Dia pesan GrabCar dari daerah pinggir kota, dekat perkebunan ilalang yang luas itu. Lahan kosong yang jarang orang lewat. Tempat yang katanya penuh dengan roh-roh penasaran yang belum tenang. Saya pikir, wah aneh nih. Soalnya di situ nggak ada perumahan bagus. Yang ada rumah-rumah lama yang udah ditinggalin bertahun-tahun, atapnya bolong kayak mulut menganga, dindingnya retak-retak penuh lumut hitam yang kayak darah mengering, dan sekitarnya rumput tinggi sampai dada yang bergoyang sendiri tanpa angin, kayak lagi bernapas. Jauh dari jalan raya, harus masuk gang kecil yang gelap. Pohon-pohon di pinggirnya kayak tangan keriput yang meraih-raih ke mobil. Tapi ya sudahlah, orderan mah orderan. Saya gas aja ke sana. Meski hati saya udah mulai berdegup kenceng kayak genderang perang. Sampai di lokasi, hujan deras banget. Wiper mobil saya kerja keras, tapi air hujan kayak darah encer yang mengalir di kaca. Saya lihat dari maps, pinnya tepat di depan rumah kosong yang angker itu. Rumahnya gede, gaya kolonial Belanda. Tapi catnya udah mengelupas jadi serpihan-serpihan yang berterbangan kayak hantu kecil. Jendela-jendelanya pecah kayak mata yang hancur. Dan ada pohon beringin besar di depan yang akarnya nempel ke dinding kayak lagi merangkul rumah itu dengan erat. Akar-akarnya tebal dan berpilin kayak ular piton yang hidup. Konon katanya, pohon beringin itu penunggu rumah. Sering ada suara tangisan bayi dari akar-akarnya pas malam. Mirip mitos Sunda tentang lelembut, yang katanya makhluk harus tak kasat mata yang suka nangis minta ditemani orang yang lewat sendirian. Dan kalau dijawab atau dideketin, bisa bikin orang hilang tanpa jejak. Tubuhnya ditemuin minggu kemudian di akar-akar itu. Sudah membusuk, tapi mata masih terbuka lebar kayak lagi lihat neraka. Saya klakson, tapi nggak ada orang keluar. Malah suara klakson saya bergema aneh, kayak jeritan yang tertahan. Hati saya mulai dag-degduk, soalnya daerah situ sering diceritain orang ada hantu penunggu. Katanya dulu pemiliknya mati tragis, bunuh diri gara-gara ditinggal kekasih. Dan ruhnya suka memanggil orang kesepian kayak saya. Persis cerita nenek saya tentang jurik jarian, hantu Sunda yang muncul di tempat kotor dan sampah. Bikin orang demam tinggi, disertai gatal-gatal seluruh badan yang kayak ribuan semut merayap di bawah kulit. Atau bahkan kesurupan dan bicara bahasa aneh yang bikin telinga berdarah. Konon katanya, ini hantu yang suka balas dendam pada orang yang gak jaga kebersihan lingkungan. Dan kalau sudah kesurupan, harus dibawa ke dukun untuk diusir dengan mantra Sunda kuno. Tapi kadang ruhnya gak mau pergi, dan malah bikin korban bunuh diri. Tiba-tiba, dari balik pintu rumah yang setengah jebol itu, keluar seorang cewek. Langkahnya pelan, tapi kayak meluncur di udara. Namanya Melinda, umur sekitar 25. Wajahnya lumayan cantik, kulit putih mulus kayak wanita Tionghoa biasa, tapi putihnya pucat kayak mayat yang baru bangun.
Rambut sebahu, hitam lurus yang bergoyang sendiri kayak ada angin dari neraka. Mata sipit tapi manis. Pakai celana jeans biru ketat dan kaos putih sederhana yang kayak basah darah tapi kering seketika. Bawa tas gendong kecil yang isinya kayak bergerak-gerak pelan. Dia senyum ke saya, tapi senyumnya aneh. Kayak terlalu lebar sampai telinga. Giginya putih banget sampai menyilaukan di bawah hujan. Kayak gigi hiu yang siap menggigit. Yang bikin merinding, pas dia jalan ke mobil, kakinya kayak nggak menyentuh tanah. Melayang sedikit di atas lumpur hujan. Dan air hujan nggak basahin bajunya sama sekali. Malah airnya mengalir ke samping kayak takut menyentuhnya. Mirip deskripsi Aden-Aden yang nenek ceritain sebagai hantu umum di Sunda. Bisa berubah-ubah bentuk buat menggoda orang. Katanya Aden-Aden ini suka muncul di malam hujan deras, berpura-pura jadi orang biasa, tapi badannya nggak basah sama sekali. Dan kalau diikuti atau diajak ngobrol, bisa bawa ke alam gaib di mana waktu berhenti. Korban akan merasa bahagia dulu, tapi lambat maun tubuhnya membusuk dari dalam. Kulitnya mengelupas pelan-pelan sampai tinggal tulang yang masih bergerak. Dia masuk mobil, baunya harum aneh, kayak bau bunga melati campur tanah basah, dan sedikit amis darah segar yang masih hangat. Yang bikin saya ingat mitos Lulun Samak, hantu penunggu sungai di tanah Sunda yang baunya amis kayak ikan busuk yang udah berhari-hari, suka muncul di tempat basah dan memanggil orang ke alamnya. Konon katanya Lulun Samak ini roh orang yang mati tenggelam karena bunuh diri setelah dihianati cinta. Dan dia suka cari pendamping dengan cara nggoda pria kesepian seperti saya. Kalau berhasil, korban akan hilang selamanya di dasar sungai yang berubah jadi istana goib mewah. Tapi di sana, korban akan dipaksa kawin dan melahirkan anak-anak hantu yang haus darah manusia. Tubuh korban lambat laun berubah jadi makhluk air dengan sisik dan insang yang berdarah. Kang, tolong antar saya keliling kota aja ya, nggak ke tujuan spesifik. Katanya dengan suara halus, tapi ada nada dingin yang bikin bulu kuduk saya merinding. Kayak suara bergema dari sumur dalam yang penuh mayat. Suaranya kayak ribuan bisikan yang tumpang tindih. Saya mikir, wah, ini aneh. Biasanya orang pesan Grab pasti ada tujuan. Tapi ya sudahlah, mungkin lagi pengen jalan-jalan. Saya tanya, "Teh, kuliah di mana? Kok dari sini?" Dia jawab, "Saya kuliah di ITB, tapi lagi libur." Suaranya makin pelan, tapi menusuk telinga kayak jarum. Saya manggut aja. Tapi dalam hati, ITB kan jauh dari sini dan gak ada kampus di daerah angker gini. Pas saya mulai nyetir, radio mobil tiba-tiba nyala sendiri, mainin lagu lama Sunda yang liriknya tentang roh gentayangan yang mencari pendamping abadi. Dan volumenya naik turun kayak ada tangan tak kasat mata yang mainin tombolnya dari kursi belakang. Persis seperti cerita Iprit, hantu jadi-jadian yang suka ganggu alat elektronik di malam hari gelap. Katanya Iprit ini roh penasaran yang mati karena kecelakaan listrik yang disengaja. Dan dia suka mainin radio atau lampu buat nggoda orang. Kalau dibiarkan, bisa bikin mobil mogok di tempat angker, lalu rohnya masuk ke tubuh korban dan bikin dia nyetir ke jurang sambil tertawa gila. Kita mulai keliling Bandung, awalnya biasa, lewat jalan Riau yang rame, tapi tiba-tiba dia suruh belok ke jalan kecil yang saya nggak kenal. Jalan yang kabutnya tebel banget, padahal hujan udah reda. Kabutnya kayak asap dari api neraka yang bau belerang. Pertama, diajak ke taman yang katanya lagi hits. Tapi pas sampai, taman itu aneh banget bro. Namanya kayak taman mimpi, pohon-pohonnya tinggi menjulang sampai menyentuh awan hitam, daunnya berwarna ungu aneh bukan hijau biasa, dan daun-daun itu bergerak sendiri kayak tangan keriput yang meraih-raih ke arah kita. Ujung daunnya tajam kayak kuku dan meninggalkan goresan merah di udara. Mirip jelmaan jajaden dalam mitos Sunda, siluman yang bisa berubah jadi pohon atau hewan buat jebak manusia. Konon katanya, jelmaan jajaden ini suka muncul di hutan atau taman sepi pada malam bulan purnama, dan kalau disentuh daunnya bisa bikin orang lupa jalan pulang. Terjebak di alam mimpi selamanya, di mana mimpi buruk berulang-ulang. Tubuh korban di dunia nyata akan kurus kering kayak mumi, tapi masih hidup. Mata terbuka tapi kosong. Orang-orang di sana gerakannya lambat, kayak lagi dansa tanpa musik. Wajah mereka tersenyum, tapi mata mereka kosong. Kayak boneka yang dikendalikan benang tak kasat mata. Dan pas saya perhatiin lebih dekat, mata mereka nggak punya pupil. Cuma putih semua yang berdenyut kayak ada cacing di dalamnya. Ada yang lagi duduk di bangku, tapi tangannya bergerak sendiri kayak lagi memetik gitar yang nggak ada. Dan dari jari-jarinya keluar asap hitam yang membentuk wajah-wajah menjerit kesakitan.
Wajah-wajah itu kayak korban masa lalu yang minta tolong. Saya bilang, "Teh, ini taman apa? Saya orang Bandung asli kok nggak pernah dengar." Dia cuma ketawa pelan. Suaranya bergema di kepala saya kayak echo dari gua dalam yang penuh tulang belulang. "Ini taman khusus, Kang. Lihat aja, seru kan?" Saya merinding, soalnya angin di situ dingin banget padahal Bandung lagi panas. Anginnya kayak hembusan napas mayat yang bau busuk. Dan yang di luar nalar, tiba-tiba ada burung yang hinggap di bahu saya. Matanya merah menyala kayak bara api dan burung itu bisik-bisik suara manusia. "Ikutlah, ikutlah. Jadi bagian dari kami selamanya. Jiwamu akan terkoyak di sini." Pas saya tepis, burung itu meledak jadi debu hitam yang berbau amis darah. Debunya menempel di kulit saya dan bikin gatal kayak api membakar. Dan Melinda cuma senyum sambil matanya berkedip hijau sebentar kayak mata kucing di gelap, bikin saya mikir ini pasti kalong wewe. Hantu Sunda, mirip wewe gombel yang suka culik orang dewasa yang kesepian, bukan cuma anak kecil seperti cerita biasa. Katanya kalong wewe ini berwujud burung besar atau wanita tua berambut panjang yang berdarah. Dan dia suka bisik-bisik janji manis buat bawa korban ke sarangnya di alam gaib, di mana korban akan dipelihara tapi lupa dunia nyata, lambat laun berubah jadi burung hantu yang haus darah anak kecil. Lanjut, dia ajak ke tempat mainan. Katanya playground dewasa. Tempatnya di pinggir sungai yang airnya hitam pekat kayak tinta neraka, bau amis yang bikin mual, dan di permukaannya ada bayangan-bayangan tangan pucat yang muncul tenggelam, kayak lagi memanggil dengan jari-jari yang bengkok, persis habitatnya lulun samak yang katanya suka tarik orang ke dasar sungai buat dijadikan pasangan abadi. Dan kalau korban gak kuat, tubuhnya akan berubah jadi ikan atau makhluk air dengan sisik tajam dan insang yang berdarah, selamanya menderita di kegelapan air yang dingin. Di sana ada ayunan raksasa yang berayun sendiri tanpa orang. Setiap ayunan bergerak, ada suara tawa anak kecil yang berubah jadi jeritan kesakitan yang menusuk telinga. Jeritan itu kayak ribuan anak yang disiksa. Perosotan yang panjangnya nggak masuk akal sampai ke bawah tanah kayaknya. Dan dari ujungnya, keluar hembusan angin dingin yang bau mayat busuk. Angin itu bikin kulit saya merinding dan rambut berdiri. Orang-orang lagi main tapi mereka nggak ketawa normal. Suaranya kayak jeritan pelan yang ditahan. Dan badan mereka transparan sedikit, kayak hantu yang lagi berpura-pura jadi manusia. Pas saya lihat lebih dekat, kulit mereka berlubang-lubang kecil dari mana keluar darah hitam. Ada satu kejadian gila. Saya lihat anak kecil lagi naik jungkat-jungkit, tapi pas saya kedip, anak itu berubah jadi bayangan hitam yang melengkung aneh kayak tulang patah. Tangannya memanjang sampai menyentuh tanah dan jarinya menyusup ke tanah kayak akar yang hidup, menarik sesuatu dari bawah. Saya lihat tangan itu narik tulang belulang manusia yang masih berdaging. Saya rasain tangan dingin menyentuh kaki saya dari bawah tanah, dinginnya kayak es yang membakar. Dan pas saya lihat, gak ada apa-apa, tapi kaki saya numbuh goresan merah yang berdarah pelan. Saya bilang ke Melinda, "Teh, ini gak bener deh, ayo pulang." Tapi dia pegang tangan saya, dinginnya kayak es yang menusuk tulang. Dan pas dia pegang, saya lihat visi kilas balik. Melinda lagi berdiri di sungai, badannya penuh luka sayat yang menganga. Air hitam naik menelan dia, sambil tangan-tangan dari dasar sungai menariknya ke bawah. "Santai aja, Kang, ini baru permulaan," katanya, dan matanya berubah warna jadi merah sebentar kayak darah mengalir. Kita lapar, diajak ke tempat makan. Restorannya kayak rumah makan Sunda, tapi menu-menunya aneh. Nasi goreng darah yang warnanya merah pekat dan berdenyut kayak jantung hidup. Sup mata ikan yang matanya masih berkedip dan ngeliatin kita balik dengan tatapan minta tolong. Dan minuman yang warnanya hijau bercahaya. Pas diminum, rasanya kayak darah manis yang bikin kepala pusing dan lihat halusinasi. Saya pesen sate, tapi pas digigit, dagingnya berdenyut kayak masih hidup. Berubah bentuk di mulut, jadi cacing-cacing kecil yang merayap ke tenggorokan. Dan rasanya asin banget, kayak air mata orang nangis kesakitan. Melinda makan lahap, tapi bibirnya nggak bergerak normal. Kayak lagi ngunyah sesuatu yang bergerak di mulutnya, dan dari sudut bibirnya keluar darah hitam yang menetes, tapi hilang sebelum jatuh ke meja. Darah itu kayak hidup dan bergerak ke arah saya. Yang bikin saya hampir muntah, pas saya lihat ke dapur, koki-kokinya punya tangan ekstra. Kayak laba-laba dengan 8 tangan yang berbulu, dan mereka masak sambil bernyanyi lagu lama, yang suaranya bergema di kepala saya. "Nikahlah, nikahlah dengan kami. Roh kami haus akan jiwa baru. Darahmu akan kami minum."
Satu koki tiba-tiba putar kepala 180 derajat ke arah saya, matanya berlubang hitam pekat yang kayak sumur tanpa dasar, dan bisik, "Kamu selanjutnya, Kang. Jantungmu akan kami goreng hidup-hidup." Mirip monyet dan babi jadi-jadian, yang katanya hantu Sunda berubah bentuk jadi binatang atau manusia buat ganggu pesta atau makanan. Konon katanya monyet jadi-jadian ini suka curi makanan dan bikin orang sakit perut parah sampai ususnya berlubang. Sementara babi jadi-jadian muncul di tempat makan dan bikin makanan beracun yang bikin korban muntah darah dan mati lambat dalam siksaan. Akhirnya malam menjelang. Dia ajak ke rumah indah di pinggir bukit yang curam. Rumahnya megah, lampu-lampu berwarna pelangi, tapi cahayanya nggak hangat. Malah bikin pusing dan mata saya berair darah sedikit yang rasanya panas kayak asem. Di sana, banyak pria dan wanita berpasangan menyambut kita. Semuanya cantik dan tampan luar biasa. Tapi wajah mereka simetris terlalu sempurna, kayak topeng kulit manusia yang dipakai. Dan pas saya deketin, kulit mereka bergerak kayak ada ribuan serangga di bawahnya, merayap dan menggigit dari dalam. Mereka pakai baju pengantin tradisional campur modern, dan ada pelaminan di tengah, dihias bunga yang harumnya bikin mabuk. Tapi bunga-bunga itu berubah warna jadi hitam dan layu pas disentuh, lalu hidup lagi dengan duri yang berdarah. Melinda bilang, "Kang Ajis, ini pesta kita. Aku ajak kamu nikah di sini, selamanya." Saya kaget. "Hah? Teh, kita baru kenal." Tapi mereka semua tepuk tangan, suara tepukannya kayak tulang patah, musik dimainin, tapi alat musiknya aneh. Biola yang senarnya dari rambut manusia yang masih bergerak dan menjerit. Drum yang bunyinya kayak detak jantung yang lambat, mati, berhenti, lalu mulai lagi dengan suara basah. Pesta berlangsung, mereka dansa berputar-putar, tapi kaki mereka nggak menyentuh tanah, melayang sedikit. Dan pas berputar, badan mereka memudar jadi asap hitam, lalu muncul lagi dengan luka baru. Ada yang bisik-bisik di telinga saya, suara banyak orang sekaligus yang kayak ribuan jeritan. "Selamat datang di alam kami, selamanya. Jiwamu akan abadi di sini, tapi tubuhmu akan membusuk pelan-pelan, dagingmu dimakan cacing abadi." Satu tamu mendekat, wajahnya berubah jadi tengkorak sambil senyum dengan gigi retak, dan tangannya menyusup ke dada saya, rasanya kayak jantung saya ditarik keluar hidup-hidup. Bikin napas saya sesak, bikin saya ingat mitos jurik Sunda lelembut yang katanya ada 7 jenis lelembut di Sunda, seperti lelembut gunung yang suka curi jiwa di pesta gorib dengan dansa maut, lelembut sungai yang tarik ke air dengan ciuman beracun, dan lelembut hutan yang jebak di mimpi buruk. Semuanya punya tujuan bikin manusia bergabung di alam mereka buat isi kekosongan abadi. Korban akan jadi budak mereka, disiksa selamanya dengan kenangan masa lalu yang berulang. Malam pengantin tiba. Kita masuk kamar. Ranjangnya besar. Selimut sutra dingin yang bergerak sendiri kayak ular berbisa yang melilit kaki. Melinda mulai duluan. Dia lepas baju, kulitnya putih bersinar. Tapi pas saya sentuh, rasanya lembab kayak kulit ular yang basah darah. Dan di bawah kulitnya ada urat-urat hitam yang berdenyut kayak jantung mayat. Dia cium saya. Napasnya panas, tapi bau amis darah busuk yang bikin muntah. Dan lidahnya panjang banget, melilit leher saya kayak ular yang mencekik. Rasanya kayak leher saya patah pelan. Saya mulai merasa aneh. Badan saya panas kayak terbakar dari dalam. Tapi pikiran saya teriak, ada yang salah. Tiba-tiba, saya ingat guru ngaji di kampung, Pak Haji, yang selalu suruh saya baca ayat kursi setiap bepergian jauh. Plus cerita nenek tentang mitos hantu Sunda kayak jurik jarian yang bisa diusir dengan kebersihan dan doa suci. Atau lulun samak yang lemah terhadap bacaan Al-Quran karena cahayanya membakar ruh jahat. Saya hafal banget, sering saya baca pas malam sendirian di mobil untuk lindungi diri dari lelembut. Saya mulai baca dalam hati, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Melinda tiba-tiba berhenti. Matanya melebar, sipitnya jadi bulat hitam pekat kayak lubang neraka. Dan dari matanya keluar air hitam kayak tinta beracun yang membara. Dia jerit, suaranya kayak angin ribut campur tangisan ratusan orang yang disiksa. Jangan baca itu. Itu membakar kami dari dalam, kulit kami meleleh.
Seketika, semuanya berubah. Angin kenceng berhembus kayak badai neraka. Kamar hilang, pesta hilang, orang-orang berubah jadi asap hitam yang berputar dan menjerit nama saya. Ajis, kembali, jiwamu milik kami akan koyak tubuhmu. Bayangan-bayangan muncul dari dinding, tangan-tangan pucat meraih kaki saya dengan kuku tajam yang menggores daging, dan lantai berubah jadi lumpur hidup yang menarik saya ke bawah. Lumpur itu penuh dengan tulang dan mata yang berkedip. Saya terus baca ayat kursi keras-keras, suara saya bergema kayak guntur, dan Melinda berubah bentuk. Kulitnya mengelupas pelan kayak daging busuk yang jatuh, wajahnya jadi keriput tua dengan kerutan dalam kayak luta sayat, giginya panjang tajam kayak pisau berkarat yang berdarah, dan badannya memanjang jadi makhluk tinggi kurus dengan kuku panjang yang menggores dinding meninggalkan bekas berapi, mirip gabungan lulun samak dan kalong wewe, yang katanya suka berubah bentuk buat culik korban. Dan konon bisa diusir hanya dengan doa dan ingatan akan Tuhan, karena mereka takut cahaya ilahi yang membakar esensi jahat mereka. Rumah itu bergetar hebat, atapnya runtuh jadi hujan batu tajam, tapi batu-batu itu hilang sebelum kena saya, malah membakar makhluk-makhluk itu. Saya terbangun di rumah kosong pertama, di mana saya jemput Melinda. Saya sendirian, mobil saya parkir di depan, tapi mesinnya mati, bensin habis padahal tadi penuh. Dan di kaca depan ada goresan tangan berdarah yang masih basah. Hilang pas saya sentuh, tapi ninggalin rasa panas di jari. Rumah itu gelap gulita, tapi saya lihat bayangan Melinda di jendela. Senyumnya masih ada, tapi wajahnya berubah jadi keriput tua. Giginya panjang tajam dan matanya menyala merah, sambil bisik dari angin yang bau busuk. Pesta belum selesai. Aku tunggu kamu lagi, Kang. Jiwamu akan kumiliki. Saya lari ke mobil, starter dengan tangan gemetar, dan gaspol ke kota sambil baca doa terus-terusan. Sampai sekarang, kalau ada orderan dari daerah situ, saya tolak mentah-mentah. Dan kadang, di mimpi buruk, saya dengar suara Melinda bisik, "Kembalilah Kang, pesta kita belum selesai." Dan bangun dengan goresan dalam di lengan yang berdarah pelan, hilang pagi harinya, tapi ninggalin bekas hitam. Bahkan kadang, pas nyetir malam sendirian, saya lihat bayangan cewek putih di spion belakang, senyum lebar kayak Melinda, dan radio nyala sendiri mainin lagu kematian. Serem banget bro. Jadi, hati-hati ya kalau jemput orang di tempat aneh, apalagi kalau mereka terlalu sempurna. Bisa jadi itu jebakan dari alam lain, kayak mitos-mitos hantu Sunda yang sering diceritain orang tua kita biar kita waspada. Dan ingat, doa itu senjata terbaik lawan lelembut-lembut itu. Karena tanpa doa, jiwa kita mudah direnggut